Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar lesson 5. Abilities. Kemampuan. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu using can and can't or cannot. Can artinya bisa, dapat, atau mampu. Dan can't atau cannot artinya tidak bisa atau tidak dapat atau tidak mampu. Can digunakan untuk menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu. Contoh, Tania can play a piano. Tania bisa bermain piano. Budi and Nina can ride a bike. Budi dan Nina bisa naik sepeda. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa can digunakan untuk menyatakan kemampuan. Artinya mampu, bisa atau dapat bermain piano, atau mampu, bisa atau dapat naik sepeda. Berikutnya ada can't atau cannot. Digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Contoh, Desi cannot go to school. Desi tidak bisa pergi ke sekolah. Anita can't ride a bike. Anita tidak bisa naik sepeda. Jadi can't atau cannot di sini bisa kita lihat bahwa untuk menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu bisa digunakan can't atau cannot. Dia tidak bisa pergi ke sekolah atau dia tidak bisa naik sepeda. Sekarang mari kita belajar penggunaan can, can't atau cannot dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama ada kalimat positif. Polanya atau susunannya adalah yang pertama ada subjek. Subjek ini sudah kita pelajari sebelumnya. Subjek itu ada I, you, we, they, she, he, dan it. Kemudian dilanjutkan dengan can. Dilanjutkan dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Contoh, they can play football. Mereka bisa bermain sepak bola. They ini sebagai subjek. Kemudian untuk menyatakan dapat menggunakan can. Kemudian play ini kembali ke bentuk kata kerja yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pelengkap. Oke, contoh berikutnya, she can sing a song. Dia bisa bernyanyi sebuah lagu. She sebagai subjek, kemudian dapatnya menggunakan can, kemudian kata kerja bentuk pertamanya yaitu sing, dan dilanjutkan dengan a song sebagai pelengkap. Berikutnya ada kalimat negatif. Polanya atau susunannya yang pertama ada subjek, kemudian dilanjutkan dengan can't atau cannot. Dilanjutkan dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Oke, contoh, example. They can't play football. Mereka tidak bisa bermain sepak bola. They sebagai subjek, kemudian untuk menyatakan tidak bisa, tidak mampu atau tidak dapat menggunakan can't. Kemudian play, verb one, kata kerja bentuk pertama. Dilanjutkan dengan pelengkap. Oke, contoh berikutnya, she cannot sing a song. Dia tidak bisa bernyanyi sebuah lagu. She sebagai subjek, cannot untuk menyatakan tidak bisa, kemudian sing, verb one, kata kerja bentuk pertama, dan complement atau pelengkap. Berikutnya ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Susunannya atau polanya yang pertama ada can. Dilanjutkan dengan subjek dan dilanjutkan dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Example,
Can they play football? Bisakah mereka bermain sepak bola? Can di sini untuk menyatakan bisakah. Untuk kalimat tanyanya. Kemudian they sebagai subjek dan play kata kerja bentuk pertama dilanjutkan dengan complement pelengkap dan diakhiri dengan tanda tanya untuk menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kemudian untuk kalimat tanya ini perlu jawaban ya dan tidak. Ketika menjawab ya, maka susunannya yaitu yes they can. Yes they can ini adalah kebalikan dari can they. Maka untuk menjawab yes dilanjutkan dengan they can. Ya, mereka bisa. Atau ketika menjawab tidak, maka no, they can't. Tidak, mereka tidak bisa. Oke, contoh berikutnya. Can she sing a song? Bisakah dia bernyanyi sebuah lagu? Untuk menjawab yes, maka yes, she can. Sesuai dengan pertanyaannya can she, maka dibalik menjadi she can. Ya, dia bisa. Atau no, she can't. Tidak, dia tidak bisa. Sekarang, mari kita buat kalimat ini ke dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Naura bisa membaca sebuah buku. Untuk kalimat positifnya menjadi Naura can read a book. Dan kalimat negatifnya Naura can't read a book. Naura tidak bisa membaca sebuah buku. Dan untuk kalimat tanyanya, can Naura read a book? Bisakah Naura membaca sebuah buku? Oke, contoh berikutnya, Budi bisa naik sepeda. Sekarang mari kita buat dalam kalimat positif. Budi can ride a bicycle. Untuk kalimat negatifnya, Budi can't ride a bicycle. Budi tidak bisa naik sepeda. Untuk kalimat tanyanya, can Budi ride a bicycle? Bisakah Budi naik sepeda? Sekarang, mari kita lihat tabel kemampuan. Yang pertama ada name, nama, kemudian abilities, kemampuan. Kemampuan yang pertama ada write a poem, menulis sebuah puisi. Kemudian ride a horse, naik seekor kuda. Dan play a violin, bermain sebuah biola. Pertama di sini mari kita lihat, apabila bisa maka tandanya adalah tanda betul. Dan tidak bisa tandanya adalah tanda kali. Oke, sekarang mari kita lihat Susan ini bisa menulis sebuah puisi. Tidak bisa naik kuda dan bisa bermain biola. Sekarang mari kita buat kalimatnya. Yang pertama di sini, Susan can write a poem. Susan bisa menulis sebuah puisi. Kemudian yang kedua, kemampuan yang kedua, dia tidak bisa naik seekor kuda. Maka kalimatnya, she can't ride a horse. Dia tidak bisa naik seekor kuda. Yang ketiga, dia bisa bermain biola. Kalimatnya yaitu she can play a violin. Dia bisa bermain sebuah biola. Nomor 2, ada Andre. Andre tidak bisa menulis puisi, tapi bisa naik kuda dan juga bisa bermain biola. Sekarang mari kita buat kalimatnya. Andre can't write a poem. Andre tidak bisa menulis sebuah puisi. Kemudian, he can ride a horse. Dia bisa naik seekor kuda. Andre diganti dengan he untuk kata ganti dia laki-laki. Kemudian yang terakhir, dia bisa bermain biola. Maka, he can play a violin. Dia bisa bermain biola. Nah, silahkan latihan sendiri di rumah, melanjutkan untuk nomor 3, 4, dan 5. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.